Namaku Tafa. Aku bekerja di sebuah bank swasta di Jakarta sebagai seorang analisis keuangan. Pekerjaanku sehari-hari adalah mengolah data, menganalisis pasar, dan memastikan setiap investasi yang kami lakukan aman. Hidupku monoton, serba teratur. Jakarta adalah kota yang tak pernah tidur. Dan aku salah satu bagian kecil dari kegilaan itu. Sampai sebuah panggilan tiba-tiba dari atasanku, Pak Bram, mengubah segalanya. "Tafa, bisa ke ruangan saya sebentar?" Suaranya terdengar datar, tapi aku tahu ada sesuatu yang tak biasa. "Iya Pak," jawabku sambil beranjak dari kursiku. Jantungku berdebar tak karuan. Ini bukan panggilan biasa. Biasanya, kalau ada tugas baru, Pak Bram akan mengirim email. Aku melangkah dengan pelan, membuka pintu ruangannya, dan duduk di hadapannya. "Saya ada tugas untuk kamu, Tafa," katanya tanpa basa-basi. "Sebulan ini, saya ingin kamu menjadi auditor untuk cabang kita yang ada di Pontianak." Darahku seolah membeku. Pontianak. Kota itu jauh sekali. Kenapa Pak, emangnya?" tanyaku. "Cabang sana mengalami masalah yang cukup serius. Ada indikasi penyelewengan dana. Data yang mereka kirimkan tidak konsisten, dan laporan keuangan mereka tidak transparan. Saya butuh orang yang cermat dan bisa dipercaya untuk mengaudit dan meninjau ulang seluruh laporan keuangan mereka. Dan kamu adalah orang yang paling tepat." "Jelas Pak Bram." "Kamu akan di sana selama 1 bulan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi." Pikiranku berkecamuk. Sebulan di Pontianak. Di sana kabarnya suasana lebih sepi dan mitos-mitos mistis masih sangat kental. Ditambah lagi, aku harus berhadapan dengan masalah penyelewengan dana. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Ini adalah perintah langsung dari atasan. Baik Pak, kapan saya harus berangkat?" jawabku akhirnya. "Secepatnya, besok pagi," kata Pak Bram. 1 bulan di kota yang asing, dengan tugas yang rumit, dan di bawah bayang-bayang misteri yang mulai menyelimuti. Aku tidak tahu ini adalah awal dari sebuah petualangan atau awal dari sebuah mimpi buruk. Aku datang ke Pontianak tidak sendirian. Atasan tahu ini tugas yang cukup berat. Jadi mereka mengirimku bersama 2 rekanku dari divisi yang berbeda. Ada Gilang, seorang auditor senior yang terkenal teliti dan skeptis. Dan Bimo, teknisi IT yang supel dan selalu bisa mencairkan suasana. "Pontianak, wah, aku kira kita bakal ke Bali. Paling tidak di sana kita bisa sekalian liburan," canda Bimo di pesawat. Gilang hanya tersenyum tipis. "Jangan harap, dengar-dengar masalahnya cukup serius. Kita di sini untuk bekerja, bukan liburan," kata Gilang. Setibanya di Bandara Supadio, kami disambut oleh seorang pria paruh baya yang ramah. Namanya Pak Jamal, Kepala Administrasi Cabang Pontianak. "Selamat datang di Pontianak, Bapak-bapak," sapanya hangat. "Maaf, hanya saya yang bisa menjemput. Karyawan lain sedang sibuk mengurus laporan," katanya melanjutkan. Kami mengangguk mengerti. Sepanjang perjalanan, Pak Jamal banyak bercerita tentang kota itu. Udara Pontianak terasa lebih lembab dan panas, jauh berbeda dari Jakarta yang selalu berisik. "Nanti bapak-bapak akan tinggal di mes karyawan. Lokasinya tidak terlalu jauh kok dari kantor dan cukup nyaman," kata Pak Jamal sambil menyetir. Setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menit,
Mobil yang kami tumpangi mulai memasuki sebuah area yang terasa berbeda. Meskipun masih terhitung di tengah kota, pemukiman penduduk mulai jarang. Di sepanjang jalan, rumah-rumah hanya ada di sisi kiri dan kanan. Sementara di belakangnya terhampar kebun yang gelap dan sunyi. Pak Jamal menghentikan mobilnya di depan sebuah rumah tua bergaya kolonial. Catnya sudah pudar, dan beberapa bagian kayunya terlihat lapuk. "Ini mesnya. Kamar bapak-bapak sudah disiapkan di dalam," ujarnya. "Wah, kelihatannya antik sekali ya," komentar Bimo mencoba bersikap positif. Kami masuk ke dalam. Rumah itu terasa pengap dan berbau apek. Ada 3 kamar tidur yang berjejer. Aku mendapat kamar di paling ujung, bersebelahan dengan kamar mandi. Anehnya, kamar mandi itu punya akses yang janggal. Dari dalam kamarku, ada pintu yang langsung mengarah ke halaman belakang. Dan di sanalah pintu masuk kamar mandinya berada. "Kenapa kamar mandinya di luar ya?" tanyaku pada Gilang dan Bimo. "Oh, mungkin dulunya ini rumah lama. Dulu memang sering ada kamar mandi terpisah dari bangunan utama," jawab Gilang mencoba logis. Yang lebih aneh lagi, di dalam kamar mandi itu ada 2 kloset. Satu di dekat pintu masuk, yang lain berada di sudut paling jauh dekat wastafel. Atmosfernya terasa tidak nyaman, seolah ada aura dingin yang menyelimuti. "Aku cuma pakai yang ini saja ya. Yang di pojok sana rasanya aneh," kata Bimo sambil menunjuk kloset di dekat pintu. Gilang mengangguk setuju. Ya, mending yang ini saja, lebih aman," kata Gilang. Aku melirik kloset di pojok. Entah kenapa, hawa di sekitarnya terasa begitu pekat dan berat. Seolah ada sesuatu yang mengawasi dari sana. Malam pertama di mes ini, dan kami bertiga sudah merasa tidak nyaman. Ini baru permulaan. 3 hari pertama di Pontianak berjalan seperti yang sudah direncanakan. Rutinitas kami padat, dimulai dari pagi hingga larut malam. Aku, Gilang, dan Bimo sibuk mengaudit dokumen, menelusuri transaksi mencurigakan, dan mewawancarai beberapa staf bank. Suasana di kantor cabang cukup tegang, tetapi kami bertiga mencoba untuk tetap profesional. "Sejauh ini laporannya cukup aneh," kata Gilang sambil menunjuk ke layar komputernya. "Ada beberapa pos anggaran yang tidak jelas. Dan kenapa banyak sekali pengeluaran untuk biaya operasional yang tidak terduga ya?" Bimo pun menimpali. "Paling juga buat beli kue tiap Jumat. Tapi ini angkanya gede banget ya." Candanya, mencoba mencairkan suasana. Aku hanya bisa menggelengkan kepala. "Sudah, jangan main-main, Bim. Ini masalah serius. Kita harus hati-hati. Aku tidak mau ada salah satu dari kita yang terjebak dalam kasus ini," kataku. Kami bekerja keras, lupa waktu, dan melupakan keanehan mes yang kami tempati. Sampai pada malam keempat, keheningan itu pecah. Malam itu udara terasa sangat gerah. Aku merasa AC di kamar tidak berfungsi dengan baik. Akhirnya, aku memutuskan untuk membuka jendela lebar-lebar. Angin malam memang terasa sejuk, tetapi aku jadi khawatir nyamuk akan masuk. Untungnya, aku membawa salep anti nyamuk. Setelah mengoleskannya ke seluruh tubuh, aku mematikan lampu dan mencoba tidur. Tengah malam, aku terbangun, bukan karena suara, melainkan karena sensasi yang sangat tidak menyenangkan. Dadaku terasa berat, seperti ditindih. Tubuhku kaku, tidak bisa bergerak sedikit pun. Aku tahu sensasi ini. Ini adalah ketindihan atau rep-repan yang sering diceritakan orang. Rasa panik mulai menyerang. Aku membuka mataku, dan jantungku seolah berhenti berdetak.
ada sosok yang sedang duduk di atas dadaku, membelakangiku. Tubuhnya tampak seperti wanita, mengenakan gaun putih kusam. Anehnya, aku tidak bisa melihat kepalanya. Kepalanya seolah hilang, bersembunyi di balik punggungnya. Aku berusaha berteriak, tapi suaraku tercekat. Aku mencoba menggerakkan tanganku, tapi tidak berhasil. Dalam kepanikan, aku mulai membaca ayat-ayat suci yang aku hafal. Tetapi, sosok itu tidak bereaksi. Ia hanya duduk diam, membelakangiku. Rasanya seperti berhadapan dengan tembok yang tak berwujud. Saat aku putus asa, kakiku yang berada di tepi tempat tidur bisa digerakkan sedikit. Dengan sisa-sisa tenaga, aku berjuang keras menggerakkan jari-jari kakiku. Akhirnya, jari kelingking kaki kiriku berhasil menyentuh lantai. Dan saat itu juga, keajaiban terjadi. Sosok wanita itu perlahan meleleh, bukan menghilang, tapi berubah menjadi asap seperti uap air dari es kering. Asap itu mengular di lantai, merayap perlahan seperti ular. Aku bisa merasakan tekanan di dadaku menghilang. Seluruh tubuhku bisa bergerak kembali. Aku terduduk, terengah-engah, melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana asap itu merayap naik ke dinding, lalu keluar melalui jendela yang aku buka. Seketika aku bergidik. Malam itu, aku tidak bisa tidur lagi. Sejak kejadian itu, aku tidak pernah lagi membiarkan jendela kamarku terbuka saat tidur. Aku tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan mes ini. Dan apa yang aku alami barusan adalah awal dari segalanya. Beberapa hari setelah kejadian ketindihan, aku mencoba bersikap normal. Aku menutup rapat-rapat jendela kamarku setiap malam dan tidak menceritakan apapun kepada Gilang dan Bimo. Aku takut mereka akan ketakutan, atau lebih parahnya lagi menganggapku gila. Pekerjaan kami di bank sudah cukup membuat stres. Aku tidak ingin menambah masalah. Pada suatu malam, setelah jam kerja, aku sedang duduk di dekat jendela kamarku. Malam itu cuaca sedikit mendung. Aku memutuskan untuk tidak membuka jendela, tapi tirainya aku singkap sedikit. Pikiranku melayang, mencoba melupakan kejadian malam itu. Mataku tertuju pada sebuah rumah di seberang mes. Rumah itu tampak tua, dengan lampu yang menyala redup di salah satu jendelanya. Aku tidak tahu kenapa, tapi rumah itu terasa menarik perhatianku. Aku terus menatapnya, seolah ada sesuatu yang memanggil. Tiba-tiba, aku menyadari ada yang salah. Aku melihat sebuah sosok sedang berdiri di balik jendela itu, juga sedang memandang ke arahku. Jantungku mulai berdetak kencang. Aku menajamkan pandangan. Sosok itu tampak aneh, sangat aneh. Siapa itu ya? Apa dia memperhatikan aku? Bisikku pada diri sendiri. Sosok itu terlihat seperti manusia, tetapi ada sesuatu yang tidak wajar. Wajahnya tidak terlihat jelas karena kegelapan, tapi aku bisa melihat bentuk kepalanya. Kepalanya panjang, seperti lonjong ke atas, dan badannya tampak kurus. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana dan menatapku. Rasa takut mulai menjalar. Itu bukan penampakan manusia normal. Aku merasakan hawa dingin yang sama seperti saat kejadian tindihan. Seketika bulu kuduku merinding. Aku terus menatapnya, tak berkedip, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi.
Namun sosok itu masih di sana. Aduh, Tafa, kenapa harus lihat dia sih? Apalagi ini, gumamku menyesali rasa penasaranku. Tiba-tiba, sosok itu seolah meleleh dan menghilang, lenyap begitu saja di balik jendela. Bersamaan dengan itu, lampu di ruangan rumah itu langsung padam, dan jendela yang tadinya terbuka sedikit kini tertutup perlahan dari dalam, seolah ditarik oleh tangan tak terlihat. Aku tersentak mundur dari jendela. Keringat dingin membanjiri dahiku. Napasku terengah-engah. Aku tahu apa yang kulihat barusan adalah nyata. Itu bukan halusinasi. Malam itu aku memutuskan untuk tidak mengatakan apapun kepada Gilang dan Bimo. Aku tidak ingin mereka panik. Tapi aku tahu ketakutan ini akan semakin membesar, dan aku harus menghadapinya sendiri. Aku tidak bisa membiarkan dua rekanku terjerumus ke dalam kengerian ini bersamaku. Aku hanya berharap gangguan-gangguan ini tidak akan berlanjut. Beberapa hari kemudian, ketakutan kami mulai memuncak. Gilang dan Bimo yang biasanya tegar, kini sering melamun dan terlihat gelisah. Malam itu, kami bertiga memutuskan untuk tidur di satu kamar. Gilang di kasur sebelahnya, dan aku dengan Bimo di kasur yang sama. Aku tak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan, setidaknya kalau ada apa-apa kita bisa lari bareng kan? Mereka hanya mengangguk. Tengah malam, aku terbangun. Jantungku berdebar kencang. Tapi bukan karena tindihan. Aku mendengar sesuatu yang aneh. Suara itu terdengar pelan, tapi jelas. Berasal dari sisi dinding kamar yang berbatasan langsung dengan kamar mandi. Kami semua tahu kamar mandi itu. Kamar mandi di pojok yang berdekatan dengan wastafel yang kami hindari. Suara ketukan itu berlanjut. Gilang dan Bimo masih terlelap. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa harus merespon. Mungkin insting. Mungkin rasa penasaran yang bodoh. Aku membalas ketukan itu dengan tempo yang lebih cepat. Tetapi suara dari dinding itu tidak berubah, tetap dengan tempo yang sama. Aku tahu itu bukan suara tikus. Aku mencoba memberanikan diri. Kenapa aku harus takut? Aku sudah terbiasa dengan hal-hal aneh sejak kecil. Ini bukan pertama kalinya aku bertemu dengan makhluk dari dunia lain. Aku memutuskan untuk mengeceknya. Aku beranjak perlahan dari tempat tidur, membuka pintu kamar, dan berjalan menuju kamar mandi. Pintu kamar mandi tidak dikunci. Aku membukanya dengan pelan, dan mataku langsung tertuju pada toilet di sudut ruangan. Suara ketukan itu ternyata berasal dari sana. Aku mendekati toilet itu, dan saat aku melihatnya, oh tidak! Aku kembali ke kamar dengan terburu-buru. Napasku tersengal-sengal. Saat aku masuk, Gilang dan Bimo sudah terbangun. "Hei, Tafa, dari mana kamu?" tanya Bimo, matanya memicing ke arahku. Lalu Gilang bertanya, "Siapa sih yang ketok-ketok?" Aku pun menjawab, "Iya, aku yang mengetok-ngetok," jawabku santai. Aku tak ingin membuat mereka panik. Tapi Gilang yang memang punya sifat menyebalkan langsung menimpali. Iseng banget lo malam-malam, Fah." Tapi suaranya masih kedengaran tuh," seru Gilang. Aku terdiam. Aku harus membuat alasan yang masuk akal lagi. "Oh, itu mungkin suara keran bocor. Tetesannya kena baskom.
Makanya tadi kayak ketukan, jawabku, mencoba meyakinkan mereka. Coba saja cek sendiri, kataku melanjutkan. Gilang dengan sifatnya yang selalu skeptis, langsung beranjak dari kasur. Okelah, biar gua cek, katanya. Gilang pergi ke kamar mandi. Aku dan Bimo hanya bisa menunggu. Jantung kami berdebar-debar. Tiba-tiba kami mendengar suara teriakan Gilang yang memekakkan telinga. Wah! Disusul suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Bah! Pintu kamar terbuka. Gilang masuk, langsung membanting pintu dan melompat ke kasurnya. Wajahnya pucat pasi. Ia tidak bercerita apapun. Kami membiarkannya, tak berani bertanya. Akhirnya, kami bertiga kembali terlelap, meskipun dengan hati yang tidak tenang. Sejak malam itu, Gilang menjadi pendiam dan penakut. Aku merasa bersalah, tapi setidaknya kini ia tahu bahwa ada hal-hal di luar logika yang tidak bisa ia bantah. Akhirnya, singkat cerita, 1 bulan berlalu. Tugas kami selesai. Atasan puas dengan laporan kami, dan kami kembali ke Jakarta. Disinilah akhirnya aku menceritakan apa yang sebenarnya kulihat di kamar mandi angker itu. Itu bukan suara air menetes ke baskom. Yang kulihat di sana adalah sesosok pocong yang sedang berlutut. Ia berulang kali membentur-benturkan kepalanya ke dinding kamar mandi, yang kemudian terdengar seperti ketukan dari sisi dinding kamarku. Demikianlah ceritaku. Semoga kalian terhibur. Wassalam.